Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Tabe salamat likun alatai sembah sewujud karende malempar. Adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek kelas 12. Saya Yesi Permadani Safitri. Saya Wayang Sucipiani. Saya Aryan Effendi. Saya Anggira Sita Alfani. Saya Sania. Kami dari kelas 12 IPA 1. Praktikum kimia sederhana. Dasar teori. Koloid pelindung adalah koloid yang melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Baiklah, kita lanjut. Kami akan melakukan praktikum tentang koloid pelindung. Alat dan bahan. Yang pertama, minyak. Yang kedua sabun. Yang ketiga susu. Yang keempat kecap. Yang kelima, air. Lalu ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Ada pengaduk. Baiklah, kita lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, memasukkan air ke dalam sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Selanjutnya, memasukkan minyak goreng kepada sampel 1, 2, dan 3. Sabun. Susu. Lalu masukkan kecap ke sampel 3. Dan selanjutnya kita mengaduk. Baiklah, dapat kita lihat pada sampel 1, sabun dapat menggabungkan antara minyak goreng serta air. Namun, pada sampel 2, susu tidak dapat menggabungkan antara minyak goreng dan air. Begitu pula juga pada sampel 3 di mana kecap tidak bisa menggabungkan antara air dan minyak. Mengapa hal ini terjadi? Karena bisa dilihat lebih dekat. Ini nanti jelasin sendiri ya.
Jadi, karena susu bukan merupakan koloid pelindung. Begitu pula dengan kecap yang bukan merupakan koloid pelindung. Sedangkan sabun dapat menggabungkan antara minyak goreng serta air karena sabun merupakan koloid pelindung. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil, suka cairan, dan koloid liofоб, benci cairan. Jika medium dispersi air, maka dibedakan menjadi koloid hidrofil, suka air, dan koloid hidrofob, benci air. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat hidrofob saling berkumpul ke dalam air dan kepala asam stearat hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri dari 1. Gugus kepala bersifat hidrofil dan polar. 2. Gugus ekor bersifat hidrofob dan nonpolar. Bisa dilihat pada gambar di samping. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil, namun saat dimasukkan dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Kesimpulan, kecap dan susu bukan koloid pelindung, sedangkan sabun adalah koloid pelindung.